ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Artinya bahwasanya orang-orang beriman apabila disebut nama Allah gentar hatinya. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah lah dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Tanda orang beriman, tanda orang yang mau mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat, minimal dia mampu melakukan 3 perkara, minimal dia paham 3 perkara ini. Pertama, orang beriman itu kata Allah, kalau disebut nama Allah gentar hatinya. Arti gentar, bahasa kitanya itu bergerak hatinya, Pak. Ada respon, ada perubahan, ada perhatian. Bahkan dia arahkan pendengarannya ke situ. Siapapun dimanapun, dalam keadaan apapun, kalau ada orang menyebut nama Allah, hatinya bergetar. Ini tanda orang beriman. Adakah orang yang hatinya tidak bergetar ketika disebut nama Allah? Banyak. Bahasa Inggrisnya apa semalam? Kada tatahumuha. Ujar orang hulu sungai kada ilo-iloi. Lah kada ilo-iloi tadi itu bang, kada tatahuinya orang bejikir kah, orang apa kah, kada begaduh lah, kada begaduh. Itu tanda orang itu kada beriman, baik. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Tuhannya, dan dia percaya bahwa Allah punya perintah, Allah itu punya kewajiban kepada hambanya, dia akan perhatikan. Begitu disebut nama Allah, Masya Allah, ujar Abah Guru pian taulah, mendublang di hati. Bahasa orang Matapura itu mendublang di hati, itulah dasar bujur bergerak hatinya, Pak. Bergerak hatinya. Maksud menyebut nama Allah, orang bercerita tentang Allah, orang bacakan ayat Allah, orang menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat Allah, pokoknya berbicara tentang urusan kepada Allah, hatinya ini bergerak berat, rata-rata perhatian ada. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, dia tidak tahu menahu. Ini pertama, Pak. Harus ada di dalam jiwa kita, harus ada di dalam diri kita, harus kondisinya seperti inilah hati kita kalau kita mau menunjukkan kita orang beriman. Sebab apabila dia sudah tidak takut, dia sudah tidak ada perhatian, dia tidak menggubris tentang hal-hal urusan kepada Allah, ini makin hari dia makin jauh. Kenapa dia makin hari makin jauh? Mungkin hatinya sudah tertutup dengan hal tersebut. Sering sudah ulun sampaikan, bila manusia sudah dikhatam Allah hatinya, ya Allah, berat baik kalau manusia sudah dikhatam Allah, distempel, dipatri, diikat, sudah dikunci oleh Allah hatinya, berat baik.
Lah. Bebuihan muntung pian peguruan memadahkan berancak orang membawa kada tatahu muhanya. Kada ada kepingin, kada ada sama sekali. Meskipun dia berada di sekitar orang yang menyebut nama Allah tersebut, meskipun dia berada di tempat ibadah, meskipun dia berada di dekat tempat ibadah, dia tidak akan pernah kepingin datang di dalamnya. Padahal kada berapa langkah mulai rumah tuh, kada berapa langkah. Kada perlu modal, tidak perlu biaya, tidak perlu makan waktu yang lama. Ketika dia mau datang ke tempat ibadah, sebenarnya sangat mudah. Namun karena hatinya dikunci oleh Allah, hatinya sudah tertutup, keimanannya sudah mungkin hilang, sehingga dia tidak pernah minat untuk datang ke tempat ibadah. Ada aja alasan. Apa alasannya? Haur. Bila kada haur, repot. Ya. Mobil pian serpi kayak gitu. Oh ya, bisa. Mundur ulah deh ke mobil. Ya. Bila kada haur, repot. Alasan nih lah. Tapi bila urusan nang lain, Masya Allah, sesibuk apapun kawainya menyisihkan waktu. Tapi kalau urusan kepada Allah, ada alasan. Ini tanda orang itu masih belum beriman. Nah, yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan orang ayat-ayat Allah, bertambah-tambah keimanan. Maksudnya dibacakan oleh orang ayat-ayat Allah, halnya contoh nang konkret, nang jelas. Ya nih, nah contoh nih sudah. Saat ini kita sedang mendengar ayat Allah. Meskipun ulun nang membaca, pian nang mendengar, tapi wajib sama-sama kita memperhatikan nih ayat Allah. Begitu bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita, semakin takut kita kepada Allah, berarti tanda kita beriman. Contoh sederhana, kullu nafsin dha'iqatul maut, ujar Allah. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasai mati. Siapa yang bernapas? Seluruh makhluk Allah, baik manusia, malaikat, hewan, iblis, jin, dan tumbuh-tumbuhan. Seluruh hamba Allah yang bernapas pasti nanti akan merasai mati, ya. Nah, kematian ini pasti, namun datangnya tidak ada yang pernah tahu. Kenapa? Allah rahasiakan. Kenapa Allah rahasiakan? Supaya hambanya ini mau bersiap. Soalnya bila dipadahkan, kena umur ikam 10 tahun aja, umur ikam 52 tahun aja. Bila sudah mendekati 52 tahun, kurang sebulan-bulan hanya bertobat. Nah, sebelumnya nyambahimat maksiat. Kenapa? Karena ujar Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, sebelum napasnya di tenggorokan, bila mau bertobat masih diterima Allah Ta'ala. Artinya jangankan sebulan, sehari sebelum meninggal kalau dia sempat bertobat, mungkin aja dia masuk surga. Banyak loh hikayat yang menunjukkan itu. Ada di dalam kitab Durratun Nasihin, saya pernah baca, seseorang maksiat selama 70 tahun, Pak. Tidak ada perbuatan maksiat apapun yang tidak pernah dia perbuat. Seluruh perbuatan maksiat dia selalu lakukan sepanjang umurnya. Suatu ketika dia lewat di suatu tempat, kebetulan hari hujan. Tahu hari hujan? Banyu turun. Hujan artinya, kebetulan dia tidak bawa alat untuk pelindung dari hujan. Akhirnya dia berhenti di suatu tempat, dan pada saat dia berhenti,
Masya Allah, ada di sekitar guru bacaan. Kebetulan ada tuan guru yang ceramah, di dekat dia berhenti karena hujan, dia tidak bisa lanjutkan perjalanan. Akhirnya dia mendengar ulama itu menyebutkan tentang ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Lalu dijelaskan oleh tuan guru itu tentang kematian, tentang apa yang diterima oleh orang-orang yang berbuat maksiat. Masya Allah, petunjuk Allah datang, taufik Allah datang, inayah Allah datang sampai masuk ke dalam hatinya. Begitu teduh hujan, datang inya ke tuan guru tadi. Lalu di hadapan tuan guru dia bersimpuh, dia berkata, "Guru, ulun ini sudah berbuat maksiat 70 tahunan. Kira-kira masihkah diampuni Allah? Dosa ulun nang banyak nih nah. Beribadah kada pernah, amun urusan maksiat pa iyanya. Kira-kira adakah taubatnya?" Ujar tuan guru, "Lebih dari apa yang ikam perbuat, asalkan ikam mau bertobat, Allah tetap ampuni." Singkat cerita, setelah dia mendengarkan itu, lalu niat hatinya nih nah, ke rumah kenanya hendak bertobat, hendak melakukan ibadah. Di perjalanan, Masya Allah, ditabrak kendaraan, meninggal dia, Pak. Ya. Nah, lalu pada saat dia meninggal, siapa yang mengkafani, siapa yang mengerjakan jenazahnya? Tuan guru tadi. Malamnya tuan guru tadi bermimpi, ternyata anak muda orang tua tersebut sudah berada di dalam surga. Ini menandakan bahwasanya perbuatan dosa itu tidak memberi bekas kepada Allah. Perbuatan taat manusia pun tidak memberi bekas kepada Allah. Artinya tidak dapat menentukan apakah dia surga atau neraka dengan perbuatan tadi. Makanya ujar Abah Guru, jangan berpegang lawan ibadah, jangan. Kalau pang orang nang beribadah pasti masuk surga, belum tentu. Kalau pang orang nang selalu maksiat pasti masuk neraka, belum tentu. Kenapa? Karena surga dan neraka yang menentukan adalah Allah. Namun tidak bisa kita pungkiri, gambaran jalan yang dituju surga dan neraka sudah ada. Mana jalan yang kita tempuh? Saat ini kita sedang berada di jalan menuju surga. Bahkan saat ini kita sedang berada di kebun surga. Imbah tuntung nih pangkena imbah tuntung beisa, di mana kita? Lah di mana kita? Ayo. Ada nang di rumah, ada nang masih di masjid sini. Lalu di tempat kita masing-masing apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbuat? Masing-masing hamba Allah melakukan sesuai dengan keinginan, ditopang oleh nafsu dan didukung oleh akal. Apabila dia melakukan perbuatan hanya selalu berlandaskan kepada nafsu, hati-hati. Tapi kalau dia melakukan perbuatan berlandaskan dengan akal, insya Allah selamat. Silakan lakukan sesuatu menurut nafsu, tapi harus dibimbing oleh akal. Kalau kata akal jangan, ya jangan dikarasi. Akal ini cenderung Pak menuruti aturan Allah, akal itu. Karena akal ini dia tidak mau menderita, tidak mau. Yang namanya nafsu ini selalu mengajak kepada penderitaan. Maksudnya penderitaan di akhirat gitu lah ya. Karena nafsu ini selalu mengikuti ajakan-ajakan dan bujukan rayu setan laknatullah. Nah, jadi yang kedua, orang-orang yang beriman itu memiliki tanda apabila dibacakan ayat-ayat mereka, apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Makin takut, semakin tua
semakin khawatir dia. Apalagi kalau sudah kondisi sakit, Masya Allah, ingat lawan Allah Ta'ala, ingat lawan dosa. Terbayang di pelupuk matanya dosa yang pernah dia perbuat. Nah lalu dia merasa bahwasanya dosa ini akan menyebabkan dia sengsara di negeri akhirat. Biasanya orang sakit tuh sering bertobat, Pak. Lalu aja tuh Allah jalan itu tak menyegaring, imbahnya sigar, apa kabar? Nah bahasa pulang ada toh burit kepala pulang, nanya bilangnya garing gitu. Tapi ingat lawan Allah Ta'ala, kenapa orang sakit memang biasanya ada yang ditegur oleh Allah supaya dia insaf, ya, supaya dia insaf. Jadi cara Allah menegur hamba yang Allah sayangi itu macam-macam. Ada yang diberi sakit, ada yang diberi cobaan, ada yang diberi musibah, ada yang diberi kesulitan. Nah dengan diberikan hal tersebut, banyak hamba Allah yang kembali kepada Allah, banyak hamba Allah yang ingat dengan Allah, tapi banyak pula yang tidak ingat dengan Allah. Kenapa? Hatinya memang sudah tertutup. 2 kali, 3 kali garing kalupang, ada insafnya kada ada, Pak. Kada pernah inya mengingatkan tentang kematian, padahal sudah diambang kematian. Nah cara Allah menegur hamba yang disayangi salah satunya diberikan sakit, Pak. Karena tidak bisa dipungkiri Allah mendekati hambanya, selalu hamba itu diberikan dulu kesusahan. Itu tanda, Pak. Yang garis bawahi Bu, garis bawahi Bu lah. Allah kalau mau deketin hamba itu rata-rata selalu diberi susah dulu. Tapi kalau Allah mau menjauhi hambanya, mohon maaf, kebanyakan 90% Allah kalau mau menjauhi hambanya itu selalu diberi kesenangan. Banyak umat Nabi Muhammad yang terlena dengan kesenangan, dia lupa dengan tugas kepada Allah. Tetapi banyak pula umat Nabi Muhammad yang kembali kepada Allah ketika diberikan kesusahan. Jadi mun berpilih-pilihan, kira-kira hakun nyaman kah hakun susah kah? Ayo, hakun nyaman kah hakun susah kah, Bu? Nah, ngalih kalau menjawab. Soalnya bila nyaman kena kada ingat lawan Allah Ta'ala, bila susah hanya ingat lawan Allah Ta'ala. Kira-kira hakun nyaman hakun susah? Ayo, hakun nyaman, ulun kira hakun nyaman juga. Tapi nyaman nang ingat kepada Allah. Berat loh Ibu, berat Ibu ya. Supaya tidak terlalu berat kita mengingat Allah, supaya tidak terlalu berat kita takarrub mendekatkan diri kepada Allah. Udahlah, jangan terlalu banyak program duniawiyah, jangan terlalu banyak. Sadang-sadang sudah. Apalagi nang umur sudah umur senja, umur sudah kemarian, ya, umur sudah diambang. Sedang sudah banting setir sudah. Urusan dunia tuh pelan-pelan dilepas. Dikurangilah paling tidak. Apalagi kalau sudah mendekati masa akhir, artinya mencapai usia sudah mendekati masa akhir, sedang sudah kita banting setir ya. Apalagi kalau sudah ada penyakit yang tidak bisa kita tangani, artinya penyakit yang sering menyebabkan orang habis umur dengan penyakit itu, ya banyak-banyak ya sudah kita bertobat sudah. Contoh, ada orang kena penyakit jantung, sering Pak mendadak meninggalnya. Atau penyakit yang lain kayak ginjal ya. Atau penyakit-penyakit kronis yang lain yang sering menyebabkan orang mati mendadak, sedang ya sudah. Nah, adapun yang sehat tetap juga. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang kondisinya sehat malah duluan meninggal daripada orang yang kondisi sakit, sering terjadi ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang ketiga
tanda orang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia selalu bertawakal kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Berserah diri sepenuhnya tanpa ada keraguan. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah tanpa ada keraguan. Namun sebelum dia berserah diri kepada Allah, sebelum dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, tetap dia harus melalui dulu usaha, ikhtiar, perjuangan, doa. Ini harus 4 ini lakukan dulu ya. Habis itu kita berserah, baru bertawakal ya. Nama orang yang sudah bertawakal kepada Allah ini, niscaya dia tidak ada lagi kekhawatiran. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu bahwasanya seluruh perkara baik di dunia dan di akhirat Allah yang atur. Jadi tidak usah khawatir. Mohon maaf, ada 2 yang perlu ulun sampaikan berkaitan dengan tawakal. Dan 2 perkara ini langsung ulun dapat dari abah guru melalui paman guru. Jadi jersidin 2 pegang, pegang 2 hadis qudsi lawan ada 1 ayat Quran. Ayat Qurannya mana? Hadis qudsinya nang mana? Pertama, ana inda dhonni abdi bi. Ujar Allah, aku di antara sangkaan hambaku. Ini bicara tawakal. Bicara tawakal, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Ujar Allah, aku ini di antara sangkaan hambaku. Apa yang menjadi persangkaan hambanya seperti Allah itu jadikan. Contoh, ketika dia menganggap bahwasanya urusan yang dia hadapi sekarang ini akan diselesaikan Allah, pasti Allah akan selesaikan, asal hatinya menyangka seperti itu. Jadi yang namanya berdoa, memohon, meminta kepada Allah itu jangan langsung seperti membalik telapak tangan. Jangan, harus ada sangka di hati disertai dengan ucapan di lisan, lalu dibuktikan dengan anggota badan. Contoh, ingin kepada Allah Ta'ala, angkat tangan tinggi-tinggi. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Ya Allah, Engkau Maha segala-galanya. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah yang kuhadapi kecuali Engkau ya Allah, kecuali atas izin Engkau ya Allah. Ini kan permohonan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu dan aku yakin bahwasanya Engkau yang memberikan musibah ini. Ya Allah, berikan kekuatan aku menghadapi musibah yang Kau berikan. Kalau Allah berikan kekuatan di dalam hatinya, tidak pernah mengeluh, Pak. Dia tidak pernah mengeluh. Apapun kondisinya, dia tidak pernah mengeluh. Kalaupun dia mau mengeluh, paling kepada Allah. Tidak pernah dia mengeluh dengan manusia lain. Ini kadang terdapat kawan berkisah tentang kesakitan seorang. Orang bila berkisah kesakitan seorang, ini kitabnya Nasihatul Ibad. Barang siapa berpagi-pagi dia bercerita tentang kesusahannya kepada orang lain, sama halnya dia tidak percaya dengan Allah. Sama halnya dia sedang menyalahkan Allah. Sama halnya dia sedang marah kepada Allah. Kenapa jadi sampai seperti itu? Tiap pagi dia turun, dia bercerita tentang kesusahan, dia seakan-akan tidak terima dengan kondisi itu. Harusnya kalau dia tahu bahwa ini adalah kehendak Allah, terima dengan lapang dada. Contoh, lagi asik-asiknya kita menikmati kasih sayang dengan pasangan, ya Allah, diambil Allah Ta'ala. Sedang asiknya kita menikmati kasih sayang orang tua, Masya Allah, Allah ambil orang tua kita. Siapa nang ada sakit hati? Sedang asiknya kita menikmati apa yang dititipkan oleh Allah,
harta yang diberikan oleh Allah kita pun senang, sekalinya diambil orang. Beli ke rumah hilang di garasi mobil, nah kabar? Artinya lewat tangan orang Allah mengambil, kadusa ribut, apalagi sekadar sandal hilang, kadusa ribut, kadusa. Nah lalu bagaimana? Boleh kita usaha dulu cari, boleh kita usaha ikhtiar dulu laporkan atau masukkan ke media, kali aja ketemu. Ternyata juga tidak ketemu, usaha sudah jalan, ikhtiar sudah jalan, berjuang menemukan sudah jalan, berdoa sudah jua, ternyata belum, serahkan kepada Allah. Jangan menyalahkan Allah, jangan. Apalagi kalau kita diberikan oleh Allah keadaan lalu kita tidak terima, selalu kita komplain, naudzubillah kalau keluar nanti dari hamba Allah, Pak. Hati-hati ya. Makanya terima aja sudah keputusan Allah. Kondisi kita saat ini, yang penting kita sudah berusaha tulak kemana-mana, berusaha nih, keluarkan modal sekian, tulak sana ke Sumatera, tulak ke Sulawesi, tulak ke Jawa, tulak kemana-mana, anak berusaha. Jangankan dapat hasil, malah nang ada habis. Siapa nah hendak disalahkan, siapa menyalahkan Allah? Jangan. Artinya Allah belum menginginkan kita seperti yang kita inginkan. Kita ingin berhasil, kita ingin sukses, tapi Allah belum berikan itu. Jangan salahkan Allah, jangan, Pak. Terima dengan lapang dada, dengan kalimat falakal hamdu ala ma qadait. Aku puji engkau ya Allah, apapun yang engkau tentukan. Nah kemudian hati kita berharap terus. Makanya jar Allah, anna inda dzanni abdi bi, kalau dia yakin nanti akan Allah kasih jalan, meskipun sudah mendekati kita nanti putus asa, ada kan Allah berikan. Ya Allah, ternyata ini Pak maksud Allah Ta'ala, berpuluh-puluh tahun berharap, ternyata baru kita dapatkan. Alhamdulillah, itu satu. Lalu yang kedua, kata Nabi, lima lam yudabbir dubiralahu. Barang siapa yang tidak sulit berpikir, tidak terlalu repot berpikir akan sesuatu, insya Allah ada yang memikirkan. Jadi jangan terlalu repot pian, jangan terlalu memaksakan diri sampai-sampai melupakan urusan kepada Allah. Malam jakanya kau ditongkatinya, ada nang malam dijadikan siang, Pak. Ada pian. Ya Allah, lupa dengan tugas kepada Allah, tidak ingat lagi beribadah kepada Allah, yang dia kejar selalu dunia. Padahal dia tahu bahwasanya dunia ini selalu menipu dia. Lima lam yudabbir dubiralahu, barang siapa nang kada tapi ngalih berpikir, ada nang memikirkan. Contoh, mohon maaf. Kada wani ulun mah ada lah. Beberapa waktu lalu setiap ulun mengisi pengajian subuh itu sulit, Pak. Kenapa? Musim hujan. Apalagi mengisi di Gerilya, mengisi di Damanhuri, mengisi di Luar Bakung. Subuh harinya hujan, kira-kira kawalah tulak. Kawa aja tulak sampai ke sana jutut basah, sampai kitab gin basah. Apalagi mun lagi belilit imamah, lagi bebolang, behelem salah juga, bejas hujan salah juga. Serba salah loh. Kada tulak kasihan jamaah, tulak jutut juga sampai ke sana. Jadi serba salah. Ada yang memikirkan, guru hakun lapian tuh ada mobil kada terpakai. Hakun lapian memakai. Hakun benar jurangan apa kada hakun. Lah. Artinya ada yang memikirkan supaya guru nih kadang ngalih ke pengajian, apalagi subuh-subuh. Kenapa? Bilanya pina melihat cuaca jam 4 ulun bangun, lihat cuaca pina mendung, pina hendak hujan, apalagi sudah hujan. Paksa ulun telepon, Pak ambilin Bang. Ngalih kalau sidin mah ambilin, nah subuh-subuhan jam 3:30 jam 4 mah ambilin.
kadang-kadang kehabisan minyak. Nah, ini hal yang ulun rasakan. Artinya ketika kita kesulitan kepingin menyampaikan dakwah, ada nang memikirkan. Sadang juga bang berpikir hendak bercari nang ban 4, cuman kada kawa pada saat itu. Ada nang maras, ada nang memikirkan. Nah kada tak pakai dulu pakai. Nah alhamdulillah. Apa nang menjadi pemikiran beliau? Wallahu a'lam. Banyak hal yang lain. Guru, tuh nah ada rumah kosong nah, hendak kapian buka pengajian. Ulun lihat di rumah pian halus sampai 450 ikung, hibak sudah, sasak sudah, bakajal sudah. Tuh nah ada nang luas, hendak kapian di situ. Jurang ulun kada kawan ninggalakan teluk lerong. Padahal banyak kan nang nyiapakan, artinya ada nang memikirkan kesulitan yang kita hadapi. Makanya ujar Rasulullah, lima lam yudabbir dubirolahu. Jangan tapi ngalih berpikir, ada aja nang memikirkan. Nah. Asalkan yang kita urusan kepada Allah. Begitu pula hal duniawiyah, tapi merupakan kewajiban, memang tugas kita. Contoh, kita kepingin menghidupi anak istri, mencarikan nafkah untuk kehidupan anak istri di rumah, jangan tapi repot ya. Yang penting jaka kita harus turun subuh. Kena boleh umpama sebelum johor, boleh kita sebelum johor. Nang penting tugas kepada Allah selesai. Fa idza qudiyatis sholatu fantasyiru fil ardi. Ayo berjalan di muka bumi silahkan. Tapi tuntung sembahyang dulu. Bila pian sudah tuntung sembahyang lalu berjalan berusaha berikhtiar, insyaallah sisanya serahkan kepada Allah. Ini namanya tawakal. Jadi tanda orang beriman pertama, apabila disebut nama Allah hatinya gentar. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanan. Lalu yang ketiga, dia hanya bertawakal dan berserah diri hanya kepada Allah. Bila mampu melakukan yang tiga ini, insya Allah hidup kita nyaman. Biar kada tapi banyak berisi, kada mau susah boy. Nyanang maulah susah ini pian nang merasa kurang tuh nah. Nang maulah orang susah tuh merasa kurang. Di rumah sudah lengkap semuaan tapi merasa kurang tuh nang maulah susah. Coba kalau kita cukupkan apa yang ada, insya Allah tidak terlalu repot ya. Suami seperti itu, istrinya seperti itu, yakin insya Allah tidak terlalu repot pak. Yang penting ada kendaraan di rumah, yang penting ada yang bisa dikonsumsi. Rumah ada cukup kayak orang juga sedang ya sudah. Tapi kalau masih mampu kita tingkatkan silahkan. Namun jangan sampai kita memaksakan diri sampai kita abaikan tugas kita kepada Allah. Jelas Bapak Ibu? Terakhir, atau ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjut, ada? Tidak ada. Ulun lanjutkan sedikit. Ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi al-mu'minuna la yamutuna bal yanqaluna. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna. Artinya orang-orang yang beriman itu tidaklah mati, tetapi mereka dipindahkan dari satu alam ke alam yang lain. Ini perlu garis bawahi Pak. Nah, dan wajib kita percaya. Karena Rasulullah yang katakan, orang beriman itu kata Nabi, dia tidak mati melainkan hanya dipindahkan dari satu alam ke alam yang lain, dari alam dunia ke alam akhirat. Tapi dia tetap masih hidup. Ya. Ini orang beriman loh ya. Kalau orang wali beda lagi. Orang wali beda lagi Pak. Orang sufi beda lagi. Nah orang awam, orang-orang yang
maksiat kepada Allah tuh beda lagi. Jadi yang jelas kata Nabi, al mu'minuna la yamutuna bal yunqaluna. Orang-orang yang beriman itu tidaklah mati tetapi mereka dipindahkan. Kemudian mengingat perkara kematian, ini perlu kita pahami ada dua manfaat. Pertama, menimbulkan rasa tidak terlalu senang terhadap dunia yang fana. Orang yang mau mengingat kematian biasanya hatinya tidak terlalu cinta dengan dunia. Ya. Orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia biasanya pasti tidak ingat mati. Apalagi yang suka berbuat maksiat, jelasnya kan ingat mati itu. Amunya ingat mati pian kada mungkin mengiwani berbuat maksiat kada wani. Nah, lalu yang kedua, orang yang mau mengingat kematian dapat mencurahkan segala hidupnya kepada kehidupan akhirat. Sebab kematian itu bukanlah suatu ketiadaan dan bukan pula kemusnahan yang murni, akan tetapi sesungguhnya kematian itu hanyalah merupakan terputusnya hubungan roh dan hubungan jasad, bergantian sesuatu keadaan kepada keadaan yang lain, sebagaimana hadis Nabi di atas bahwasanya manusia itu beriman dia bukan mati melainkan hanya dipindahkan ke alam akhirat saja. Jadi yang namanya mati, orang yang mengingat kematian biasanya tidak terlalu senang dengan dunia. Apalagi kalau usianya sudah mendekati masa akhir, selalu dicurahkannya kehidupannya itu untuk ibadah. Tidak ada hari tanpa ibadah ya. Selalu dia ke pengajian, selalu dia ke pengajian. Ini tanda Pak bahwa dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah menjadikan diri kita seperti itu. Artinya mau mengingat kematian, dan mudah-mudahan dengan mengingat kematian itu kita banyak mempersiapkan diri, mencari bekal untuk kehidupan negeri akhirat yang panjang. Pada akhirnya mudah-mudahan kita diselamatkan Allah di negeri akhirat dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirin nabi wa alin nabi wa bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana arzaqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika shalihin, waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhir doa maka berakhir pula apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jika terdapat hal yang kurang berkenan, ulun pribadi mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, wabil khusus kepercayaan yang diberikan. Semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.